Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Series. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan pada video kali ini, Mimin masih meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode 83. Yang mana pada episode kali ini menceritakan Wanglin yang diperebutkan oleh Master Transformasi Jiwa. Akan tetapi Wanglin akan terluka parah, yang mana hal itu membuat kultivasi Wanglin menurun sangat drastis. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Terlihat Wanglin pun terkejut karena ada Master Transformasi Jiwa lainnya. Dan sambil menyerang Li Yuanfeng berkata, jika hari ini adalah hari kematian Zheng Liu. Di sini terlihat Wanglin mencoba menyerang balik menggunakan pedang immortalnya, kemudian kabur. Akan tetapi dengan satu tangannya pun, Li Yuanfeng bisa menahan serangan Wanglin tersebut. Di sini Wanglin sadar jika saat ini kekuatan spiritualnya sedang kacau, ditambah jiwa primordialnya terluka parah. Bahkan kekuatan pedang immortal ini tak bisa mengeluarkan kekuatan seperti saat bertarung dengan Hongdi. Setelah memeriksa pun Wanglin sadar jika formasi semesta penyegel iblis ini sangat rumit, yang mana itu pasti diwariskan dari zaman dulu. Dan Wanglin juga tahu pasti akan sulit menemukan jalan keluar dari formasi itu dalam waktu singkat. Saat orang dari klan iblis raksasa tadi berusaha menyerang Wanglin, terlihat Zuliko langsung keluar untuk menahan itu. Meskipun pada akhirnya Wanglin tetap terkena serangan itu hingga terpental, bahkan Zuliko pun juga sudah tak sadarkan diri. Di sini orang tadi langsung mengambil pedang immortal dan mengakui jika pedang ini memang bagus, begitupun jiwa pedang di dalamnya. Kemudian Li Yuanfeng datang dan berkata jika pedang itu bisa menjadi milik orang tersebut. Akan tetapi bendera kecil yang bisa memicu petaka surgawi harus menjadi milik Li Yuanfeng. Dan mendengar itu, orang itu langsung menyetujui hal tersebut. Akan tetapi dia meminta jika dirinya ingin mengambil kompas bintang karena kompas bintang sejak awal adalah milik klan mereka. Mendengar itu Wanglin langsung tahu jika dua orang misterius ini berasal dari klan iblis raksasa. Dan ternyata orang itu bernama Wang, sang leluhur klan iblis raksasa di ranah transformasi jiwa tahap awal. Di sini pun Wang ini menuduh Zheng Liu merampas kompas bintang milik Jihu saat di dunia abadi. Dan hari ini kedatangannya pun untuk mengambilnya kembali. Di sini Wanglin tak menyangka jika ada dua senior tua transformasi jiwa bertindak bersamaan hanya untuk mengambil nyawanya. Dan kehormatan sebesar ini Wanglin akan selalu mengingat dalam hati. Sambil tertawa pun Li Yuanfeng membenarkan jika Wanglin memang harus mengingatnya. Namun dia meminta agar Wanglin meninggalkan harta-hartanya dulu. Terlihat Wanglin langsung mengeluarkan bendera larangannya untuk menahan serangan dari Li Yuanfeng ini. Dan melihat itu Li Yuanfeng mengakui jika itu adalah harta karun yang bagus. Namun di sini Wanglin dikejutkan karena energi spiritualnya telah habis. Kemudian Li Yuanfeng mengeluarkan kekuatan dari langit yang berbentuk anak panah dan langsung menyerang ke arah Wanglin ini. Terlihat Wanglin terkena serangan tersebut meskipun sudah berusaha untuk menghindarinya. Dan saat Li Yuanfeng akan menghabisi Wanglin, orang dari klan iblis raksasa satunya meminta Li Yuanfeng untuk berhenti. Karena dia ingin bertindak dan membunuh Zheng Liu ini sendiri demi membalaskan dendam masa lalu. Saat orang itu membuka jubahnya, Wanglin dikejutkan karena ternyata itu adalah Jihu. Dan terlihat Jihu pun langsung menyerang ke arah Wanglin ini. Namun bukan serangan yang dikeluarkan Jihu, melainkan energi spiritual yang dia salurkan untuk Wanglin. Dan Jihu memberitahu Wanglin untuk menuju ke arah sudut tenggara karena itulah jalan keluarnya. Dan terlihat Wanglin langsung kabur setelah dilempar oleh Jihu. Saat leluhurnya itu akan mengejar Wanglin, di sini Jihu menahannya dan mengatakan jika Zheng Liu tak merampas kompas bintang itu. Akan tetapi Jihu lah yang memberikan itu sebagai hadiah yang dia berikan kepada Zheng Liu dan bukan Zheng Liu yang merampasnya. Karena Zheng Liu ini berulang kali menyelamatkan hidupnya di dunia abadi. Dan Jihu yang adalah seorang pria sejati tak akan bisa bertindak kejam kepada Zheng Liu. Akan tetapi Wang langsung meminta Jihu menyingkir dan tetap mengejar Zheng Liu. Di sini Jihu berusaha menjelaskan jika kompas bintang tidak berguna di tangan mereka dan apa salahnya memberikan itu kepada Zheng Liu. Dan Jihu bertanya apakah leluhurnya itu masih belum puas padahal dia sudah mengambil pedang terbang Zheng Liu. Wang yang marah pun berkata jika bukan karena Jihu adalah generasi muda dengan garis darah iblis raksasa terkuat, hari ini dia sudah membunuh Jihu. Dan setelah nanti kembali ke klan, Jihu akan dikurung selama 100 tahun. Yang mana sepanjang hari dia akan menanggung penderitaan penempaan tubuh.
Dan setelah itu pun terlihat Wang melemparkan Cihu ini. Di sini pun Cihu terlihat pasrah karena dia sudah berusaha semampunya untuk menyelamatkan Wang Lin. Sementara Wang Lin merasa jika formasi ini terlalu aneh dan Mutiara Tiani terhalang oleh kekuatan tertentu yang membuat Wang Lin tak bisa memasukinya. Di sini Wang Lin pun terus fokus ke arah tenggara, yang mana tenggara adalah tempat Kayu Yin. Dan ternyata dugaan Wang Lin benar, jika bisa keluar dari formasi, maka Wang Lin bisa masuk ke retakan ruang. Namun dengan cepat Li Yuanfeng bisa mengejar Wang Lin dan berkata, jika di hadapan transformasi jiwa, Wang Lin yang hanya formasi jiwa tidak mungkin selamat. Kemudian di sini Li Yuanfeng mengeluarkan ranah niatnya, yang adalah ranah niat teh. Terlihat Wang Lin terkejut dengan ranah niat transformasi jiwa ini. Di sini pun Li Yuanfeng berkata, jika dalam secangkir teh tersembunyi semesta dan melihat musim dari celah. Di sini pun Wang Lin langsung membuka ranah niat hidup matinya, yang mana dia gunakan itu untuk menahan serangan daun teh dari Li Yuanfeng. Akan tetapi terlihat jika pelindung Wang Lin tersebut langsung hancur oleh serangan teh ini, dan bahkan jiwa primordialnya pun semakin terluka oleh serangan ini. Di sini pun Li Yuanfeng berkata, jika di hadapan ranah niat sempurna seorang transformasi jiwa, ranah niat Wang Lin bagaikan permainan anak-anak. Dan terlihat Wang Lin langsung terlempar jauh setelah terkena serangan Li Yuanfeng ini. Kemudian dua transformasi jiwa tadi datang dan Wang meminta Li Yuanfeng menghabisi Wang Lin karena mereka sudah membuang terlalu banyak waktu, bahkan Wang juga masih ada urusan penting. Di sini Li Yuanfeng bertanya, apakah Wang takut jika turun tangan sendiri, dia akan dikejar oleh orang-orang dari Gunung Suzaku? Oleh karena itu pun, Li Yuanfeng akan turun tangan sendiri karena dirinya juga yang sudah memulai masalah ini. Namun di sini mereka dikejutkan karena serangan Li Yuanfeng ini ada yang menahannya. Dan terlihat Wang Lin sedikit lega karena orang yang dia tunggu akhirnya datang. Di sini ternyata yang ditunggu Wang Lin adalah Sun Tai. Dan di sini Sun Tai mengatakan jika dirinya tidak tahu letak titik kunci formasi semesta penyegel iblis ini, Sun Tai juga akan kesulitan untuk memasukinya. Terlihat Li Yuanfeng terkejut melihat Sun Tai yang berasal dari sekte Xi Yin. Sementara Sun Tai sadar meski dua orang ini baru mencapai tahap awal transformasi jiwa, namun kabarnya begitu klan iblis raksasa mencapai tahap transformasi jiwa akan membangkitkan kemampuan magis bawaan. Yang mana karena itu Sun Tai tak ingin mencari masalah dengan mereka. Terlihat Sun Tai bertanya, Zheng Niu ini membuat masalah apa lagi karena bisa-bisanya dapat masalah sebesar ini. Kemudian Sun Tai bertanya lagi, apakah mereka tak merasa malu karena mereka sudah tua tapi ingin membunuh seorang junior formasi jiwa. Maka dari itu pun Sun Tai berniat membawa Zheng Niu pergi. Di sini terlihat Li Yuanfeng berusaha untuk menjelaskan sesuatu. Akan tetapi Sun Tai langsung marah dan berkata, jika Li Yuanfeng yang hanya tahap awal transformasi jiwa, bahkan itu pun dipaksakan naik ranah, tak punya kualifikasi untuk berbicara dengan Sun Tai. Namun bagi Wang, Zheng Niu ini harus mati. Bahkan mayatnya pun harus menjadi miliknya. Sun Tai pun bertanya, kenapa Wang menginginkan mayat Zheng Niu padahal dia bukan anggota sekte Xi Yin. Di sini Wang pun teringat perkataan muridnya dulu jika saat dirinya sampai, Wang Lin saat itu sudah mati dan hanya tersisa sepotong jiwa yang melarikan diri ke medan perang asing. Dan meski murid Wang ini mengejarnya, namun dia kembali tanpa hasil setelah 10 tahun pencarian. Dan takutnya Mutiara Tiani juga sudah menghilang. Kemudian Wang bertanya apakah ada orang lain yang tahu hal ini. Dan muridnya itu berkata jika itu tak ada, karena dia sudah menghapus ingatan semua orang yang tahu. Yang mana sekarang hanya dirinya dan utusan menara langit dari negara Zhao yang mengetahuinya. Akan tetapi terlihat jika Wang ini langsung menghabisi muridnya tersebut. Karena dia tak rela jika harta tertinggi yang diwariskan dari wilayah suci Kuncu kuno bisa hilang begitu saja. Yang mana Wang berpikir jika dia bisa mempersembahkan Mutiara Tiani kepada aliansi kultivasi, maka klannya pasti akan diberi status negara kultivasi tingkat 6 dan menguasai satu planet kultivasi. Dan dengan begitu, cabang klan iblis raksasanya akan punya kualifikasi menjadi klan Ascendan. Kemudian Wang pun mencari kabar Wang Lin selama bertahun-tahun tanpa hasil. Sampai pada akhirnya Cihu kembali dari perjalanan dari dunia abadi, barulah Wang ini tak sengaja mengetahui jika Zheng Niu ternyata adalah Wang Lin. Dan untuk mencegah negara Suzaku ikut campur, Wang menunggu kesempatan sampai Li Yuanfeng mencarinya, yang mana dia menggunakan alasan mengambil kembali kompas bintang untuk bekerja sama membunuh Wang Lin. Dan meskipun Wang Lin mati, namun selama ada mayatnya, maka Wang bisa menggunakan teknik rahasia untuk mencari keberadaan Mutiara Tiani. Kemudian di sini Wang pun mengaku kepada Sun Tai bahwa dirinya membutuhkan mayat Wang Lin untuk tujuannya sendiri. Akan tetapi Sun Tai pun langsung membawa Wang Lin dan berniat kabur. Melihat itu, Li Yuanfeng berusaha menghentikan menggunakan loncengnya. Akan tetapi hanya menggunakan suaranya saja, Sun Tai mengeluarkan tekanan untuk menahan Li Yuanfeng ini.
Melihat Sun Tai berusaha kabur, Wang pun menggunakan kapak raksasa pembelah langit untuk menyerang Sun Tai ini. Akan tetapi Sun Tai sudah memasuki portal dan mereka semua sekarang berada di perbatasan negara Pilu. Di sini pun Wang Lin sadar jika Sun Tai datang menyelamatkannya pasti tidak punya niat baik. Namun inilah satu-satunya cara untuk melarikan diri dari formasi. Di sini Sun Tai yang dipasang segel budak 1000 tahun pun tak menyangka jika baru berapa tahun saja Wang Lin sudah membuat masalah sebesar ini. Maka dari itu Sun Tai berniat menyegel Wang Lin sepenuhnya agar Sun Tai tak terlibat masalah Wang Lin lagi. Saat Sun Tai memasang segel pun terlihat Wang menyerangnya, yang mana karena itu membuat tubuh Wang Lin terjatuh. Bahkan Wang Lin tak bisa mengeluarkan kekuatannya untuk bisa kembali ke atas. Di sini pun terlihat jika Sun Tai pun bertarung melawan Wang ini. Sementara Wang Lin pun akhirnya jatuh ke tanah. Di sini Wang Lin pun terkejut karena kultivasinya sekarang menurun hingga ke ranah kondensasi Qi tingkat 3. Dan Wang Lin sadar jika ranah niat teh milik Li Yuanfeng serta segel yang ditanam Sun Tai menyatu menjadi pengekangan yang sangat kuat, bahkan menyerap habis energi spiritual di tubuh Wang Lin. Yang mana jika situasi ini terus berlanjut, maka Wang Lin pasti akan menjadi manusia biasa tanpa kekuatan spiritual. Di sini pun Wang Lin teringat jika terakhir kali dirinya terluka sangat parah saat tubuh fisik Wang Lin dihancurkan oleh Teng Huayuan. Dan Wang Lin tak menyangka jika ratusan tahun kemudian hal ini terulang kembali. Serta Wang Lin juga tak menyangka meski setiap langkahnya sudah sangat berhati-hati, namun dirinya tetap jatuh ke dalam situasi di mana Wang Lin bisa dibunuh kapan saja. Sementara terlihat Wang masih bertarung melawan Sun Tai untuk memperebutkan tubuh Wang Lin ini. Yang mana terlihat jika pertarungan mereka ini begitu sengit. Terlihat Sun Tai terus menggunakan teknik boneka mayatnya untuk bisa segera mengalahkan Wang tersebut. Di sini Sun Tai berkata, saat kultivator transformasi jiwa bertarung, maka akan menjadi pertarungan hidup mati. Dan Sun Tai bertanya, apakah Wang sudah memikirkannya baik-baik? Di sini Wang pun sadar jika melawan transformasi jiwa tahap menengah memang melelahkan. Akan tetapi dia juga sadar jika Wang Lin sangat penting bagi klan iblis raksasa. Maka dari itu pun dirinya hanya bisa bertarung. Sun Tai yang marah pun akhirnya mengeluarkan kekuatan besar di langit. Dan dia memberitahu jika pertarungan hidup mati antara transformasi jiwa sangatlah jarang. Yang mana sekali energi abadi ini habis tak bisa diisi ulang. Namun karena Wang sudah bertekad, maka Sun Tai akan melawannya dengan energi abadi juga. Melihat itu Wang Lin tahu jika kekuatan energi abadi adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh transformasi jiwa ke atas. Sementara Wang tak akan melewatkan kesempatan untuk mengembalikan kejayaan klannya setelah puluhan ribu tahun. Namun terlihat Wang terluka setelah menyerang Sun Tai. Dan di sini Sun Tai memberitahu jika dirinya adalah transformasi jiwa tahap menengah. Yang mana meski Wang mempunyai kemampuan magis bawaan klan iblis raksasa, namun tetap akan sulit melampaui perbedaan ranah. Di sini terlihat jika Wang berusaha mengambil tubuh Wang Lin. Dan melihat dia belum menyerah, Sun Tai pun mengeluarkan ranah niat petir yang dia peroleh dengan pengorbanan besar waktu itu. Terlihat Sun Tai pun menyerangkan petirnya itu ke arah Wang ini. Namun terlihat jika Wang menahan itu menggunakan tangannya. Di sini pun Wang berkata jika dirinya akan membawa Wang Lin pergi dan pasti akan mengembalikan kepada Sun Tai 7 hari kemudian. Namun terlihat Sun Tai menolak itu. Karena Sun Tai sadar jika Wang membawa Wang Lin pergi, maka itu seperti menyerahkan jiwa primordial Sun Tai kepada klan iblis raksasa. Sementara terlihat jika Li Yuanfeng berusaha menyerang Wang Lin secara diam-diam. Akan tetapi dengan petirnya pun, Sun Tai membuat Li Yuanfeng mundur. Di sini Sun Tai juga sadar jika segel yang dia pasang ke tubuh Wang Lin ini baru setengah jadi. Yang mana Sun Tai harus secepatnya membereskan dua pengganggu ini. Karena jika tidak, maka masalah akan makin rumit. Sementara Wang pun mengatakan jika setelah mencapai transformasi jiwa, ini pertama kalinya dia menggunakan kemampuan magis bawaan. Dan Wang pun langsung menggunakan kemampuan magis bawaannya itu untuk menyerang Sun Tai. Di sini terlihat jika Sun Tai tersedot ke dalam pusaran yang dikeluarkan Wang itu. Akan tetapi dengan cepat Sun Tai mengeluarkan anak iblis yang bernama Mutong dari petinya. Yang mana Mutong ini berada di tahap menengah transformasi jiwa. Kemudian Sun Tai meminta Mutong ini untuk membunuh Wang. Di sini terlihat Mutong menghajar Wang dan meledakkan avatar besarnya. Terlihat Wang terkejut jika dengan kultivasi transformasi jiwa tahap awalnya, kemampuan magis bawaan Wang belum bisa melukai Sun Tai ini. Dan Wang hanya bisa memindahkan Sun Tai ke wilayah bintang yang jauh dan tidak diketahui.
Di sini terlihat jika Wang terus berusaha menahan serangan Mutong ini. Akan tetapi dia sadar jika terus bertarung maka takutnya jiwanya akan lenyap. Dan pada akhirnya pun Wang melarikan diri. Sementara Wang Lin yang terluka sangat parah pun tak menyangka jika setelah merencanakan segalanya dengan cermat namun semuanya sia-sia dan kosong. Karena kultivasi terus menurun serta energi spiritual semakin menipis. Dan Wang Lin sadar jika jalan kultivasi sejati benar-benar hal paling tak terduga di dunia. Akan tetapi Wang Lin teringat jika 8 tahun lagi Lim Wan akan bertemu kembali dengan hukum langit. Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal episode 83 ini. Ternyata seorang Wang Lin tubuhnya diperebutkan oleh 3 master transformasi jiwa ya. Dan bagaimanakah nasib Wang Lin setelah kultivasinya menurun sangat drastis? Kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 84. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.